Sudah ada ya? Sudah jelas ya? Sudah dong. Oke. Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. teman-teman sekalian. Izinkan saya Resna, dokter spesialis anak. Saya akan coba memaparkan materi mengenai manajemen aritmia emergensi dan juga shock emergensi. Yang pertama mungkin mengenai aritmia ya. Tadi sudah sedikit dibahas juga sama Dokter Jo sebenarnya. Sudah ada beberapa yang dibahas. Nanti kita mungkin review ulang sedikit saja ya. Oke. Sebentar. Oke. Jadi tujuan dari Zoom kita hari ini mungkin yang pertama adalah mampu mengenali kegawatan irama jantung pada anak dan mampu melakukan tata laksana awal pada kegawatan irama jantung pada anak. Dari materi yang akan disampaikan mengenai aritmia ini nanti mungkin ada sedikit definisi mengenai aritmia, lalu akan kita bahas mengenai takikardia dan bradikardia. Jadi seperti kita ketahui bahwa irama jantung normal itu kita mungkin biasa menyebutnya sebagai sinus rhythm. Dari gambaran EKG kita bisa melihat adanya gelombang P yang diikuti dengan gelombang QRS. Jadi gelombang yang normal nih kayak gini nih. Ya, dengan pada anak memang kalau EKG itu ada beberapa range normal, berapa PR intervalnya, berapa nilai QRS-nya gitu ya. Tapi kurang lebih kalau normal nih seperti ini gambarannya. Karena itu kalau kita membahas aritmia, aritmia itu kan aritmik, jadi tidak iramanya tidak irama yang normal. Jadi irama jantung yang abnormal. Dan kita akan membagi menjadi takikardia dan bradikardia. Yang pertama kita bahas dulu mengenai takikardia. Takikardia yang akan kita bahas di sini fokus pada takikardia yang ada nadinya. Nah, takikardia sendiri adalah setiap gangguan irama jantung dengan nadi yang di atas normal. Menurut rentang usia, karena kita membicarakan anak itu rentang usia dengan heart rate itu berbeda-beda. Dan yang akan mungkin nanti kita bahas, bagaimana takikardia yang simptomatik. Ini kurang lebih kisaran nilai normal laju nadi pada anak. Pada anak-anak yang lebih kecil, neonatus itu bisa sampai 190 dan masih normal gitu. Tapi pada anak yang lebih besar paling kita kasih batasan untuk yang 2 tahun sampai 180 dan pun jarang ya. Lalu untuk usia sampai 5 tahun itu 160, 12 tahun 140 dan 18 tahun itu 130. Nah, takikardia ini mungkin sudah pada tahu ya, ada yang iramanya kita mungkin ada yang shockable, yang masuk dalam algoritma kardiak arrest. Jadi eh, di gambaran EKG-nya sepertinya gambarannya banyak gitu ya, gelombang iramanya, tapi dia tanpa nadi. Nah, ini tidak kita bicarakan pada presentasi ini. Dan ada juga namanya yang non cardiac arrest yang akan kita bicarakan ini yaitu takikardia dengan adanya nadi. Yang bisa kita bedakan menjadi sinus takikardia, atrial flutter, atrial fibrilasi, ventricle takikardi dengan nadi dan juga supraventrikular takikardi. Untuk ketika kita membicarakan mengenai irama jantung, maka kita harus tahu gambaran dari EKG-nya. Yang pertama mungkin ventricular fibrilasi yang sudah banyak yang tahu ya gambarannya seperti ini dan ventricle tachycardy yang dulu mungkin kita sebutnya ini seperti gambaran gigi gergaji. Lalu ini sinus tachycardy. Biasanya kalau sinus tachycardy kita lihat ada gambaran P diikuti oleh QRS-nya, tapi heart rate-nya itu lebih tinggi daripada nilai normal. Lalu ada supraventrikular tachycardy, gambarannya di seperti ini ya. Nah, untuk yang kita bahas, untuk tata laksana yang memang memerlukan tata laksana segera, ya itu takikardia yang simptomatik. Ketika kita menemukan pasien dengan heart rate lebih tinggi dari normal, mungkin gampangnya kita pakai patokan lebih tinggi dari 180 pada anak yang lebih besar, bukan neonatus, dan lebih dari 220 untuk pada neonatus.
kita lihat apakah anak ini ada hipotensi, ada penurunan kesadaran, atau apakah ada tanda-tanda shock. Kalau misalnya ada, maka dia kita sebut kondisi yang unstable. Nah, irama takikardi ini tadi sudah disebutkan ada sinus takikardi, atrial flutter, atrial fibrilasi, supraventrikular takikardi, dan juga ventrikular takikardi yang ada kita bedakan menjadi monomorfik dan polimorfik. Ini kita bedakan ya, kita ada anak dengan takikardi tapi kondisinya stabil, dan ada juga anak dengan takikardi tapi kondisinya yang tidak stabil. Kalau kondisinya tidak stabil, kita lihat mungkin heart rate biasanya lebih dari 180. Kalau heart rate kurang dari 150 kali per menit, biasanya tidak menyebabkan tanda dan gejala yang serius. Jadi, ketika kita lihat ada anak takikardi, kenali gejalanya. Apakah dia ada gejala yang signifikan? Mungkin yang tadi yang tiga besar itu ya, apakah hipotensi, ada penurunan kesadaran. Nah, ketika ada gejala tersebut, maka tata laksana segera. Untuk tata laksana takikardi, tadi mungkin sudah dibahas ya sama Dokter Jo, bisa kita gunakan algoritma dari AHA tahun 2020 ini. Ini kurang lebih algoritmanya. Yang pertama kita lihat, begitu kita lihat cek nadinya lebih dari 180 misalnya, tentu kita tetap stepnya adalah ABC-nya aman enggak. Lakukan initial assessment, pastikan airway-nya paten, berikan oksigen jika diperlukan, lalu pasang cardiac monitor untuk melihat ritme dari pasien dengan takikardi tersebut. Kita akan monitor juga pulsnya, pemeriksaan tekanan darah, dan juga puls oximetry untuk melihat saturasi oksigennya. Segera pasang akses intravena atau IO jika diperlukan, dan pasang EKG 12 lead bila tersedia. Setelah kita lakukan evaluasi EKG, kita lihat apakah dia hanya sinus takikardi. Biasanya nih infan itu kurang dari 220, atau kalau pada anak kurang dari 180. Kalau masih probable hanya sinus takikardi, kita cari dan tata laksana sebabnya apa. Tapi kalau sudah mulai ada gejala atau kita sebut takikardia simptomatik atau takikardia yang tidak stabil, apakah ada perubahan kesadaran, lalu tanda shock atau hipotensi, kita lihat lagi bagaimana QRS-nya. Apabila durasi QRS-nya dia sempit atau kurang dari 0,09 second, kemungkinan dia adalah supraventricular tachycardia. Biasanya dengan heart rate pada infan lebih dari 220 dan pada anak lebih dari 180, maka kita bisa berikan adenosin. Dan tetap harus sudah tersedia akses intravena atau akses intraoseus. Kalau dia possible VT, maka kita harus lakukan kardioversi. Dan bila ternyata dia stabil dari QRS durasinya, ini probable supraventricular tachycardia tapi stabil, maka kita pertimbangkan untuk memberikan manuver vagal, dan kalau ada akses IV atau IO-nya baru diberikan adenosin. Tapi kalau misalnya dia possible VT, maka kita bisa pertimbangkan pemberian adenosin. Adenosinnya tadi dosisnya kita kasih di 0,1 mg per kilo, dengan maksimum dosis adalah 6 mg. Dan untuk dosis keduanya adalah 0,2 mg. Jadi naik dosisnya double dengan dosis maksimal 12 mg. Karena obat ini waktu paruhnya pendek, maka kita harus berikan bolus, dan diberikan di kalau bisa akses intravenanya itu yang dekat dengan jantung. Biasanya kita kasih di kubiti mungkin. Setelah diberikan kita bolus, lalu biasanya tangannya bisa kita tinggikan juga agar obatnya cepat nyampenya. Jadi ketika kita menemukan pasien dengan takikardi, maka dengan heart rate cepat lebih dari 150 kali per menit, maka kita pertimbangkan apakah kondisi klinis pasien ini memiliki kondisi yang signifikan dan serius,
Lalu setelah itu kita lakukan pengkajian awal dari primer dan sekundernya, primer survei dan sekunder survei. Jangan lupa adalah step ABC, oksigen, monitor EKG, evaluasi tekanan darah, pasang akses intravena, dan tetap cari identifikasi dan atasi penyebab yang mungkin bisa kita perbaiki agar takikardia teratasi. Ya, nah ketika kita ketemu pasien dengan takikardi tadi ya, misalnya dia possible PT, unstable, kita akan melakukan kardioversi. Jangan lupa bila pasiennya sadar, berikan sedasi ya. Sedasi bisa kita berikan diazepam, midazolam, atau ketamin. Dan ketika kita berikan kardioversi, modusnya harus sinkronis. Kita bisa mulai berikan dari setengah sampai 1 joule per kilo di awal, lalu naikkan hingga 2 joule per kilo. Biasanya alat untuk kardioversi itu kelipatannya seringkali tidak. Kalau pada anak kan mungkin dikalikan berat badan mungkin kelipatannya terlalu kecil, maka kita ambil yang lebih besar. Misalnya anaknya beratnya 11 kilo, maka di awal mungkin kita akan berikan 5 dulu, misalnya setengah kali 11, 5,5, maka kita bisa bulatkan ke 10 gitu ya. Jadi naikinnya ke atasnya. Hmm. Tapi kalau kondisinya stabil dengan VT monomorfik, itu bisa kita pertimbangkan adenosin dan segera konsulkan ke dokter yang lebih ahli. Ya, untuk manuver vagal pada bayi atau anak itu kita bisa meletakkan es pada wajah, tapi pastikan tidak menutupi jalan napas. Seperti ini ya, ice pack ditaruh di atas kedua mata, tidak menutupi jalan nafas. Sementara kalau anaknya lebih besar, kita bisa lakukan pemijatan sinus karotis dan bisa kita minta anaknya melakukan manuver valsalva. Jadi anaknya suruh menutup hidung, setelah itu dia meniup kuat gitu. Lalu berikutnya adalah bradikardia. Bradikardia ini sama sebenarnya, frekuensi nadi di bawah normal, tapi biasanya kita ambil cut off point-nya adalah kurang dari 60 kali per menit. Dan ini yang kita bahas adalah fokus ada nadi dan juga simptomatik. Sementara bradikardia simptomatik itu merupakan bradikardi dengan tanda dan gejala klinis yang muncul karena heart rate yang lambat. Nah, irama bradikardia ini bisa kita bedakan menjadi dua. Yang penting mungkin yang perlu kita kenali yaitu sinus bradikardia dan AV block. AV block sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ada 3 derajat, yaitu derajat 1, 2, dan 3. Derajat 2 dibagi lagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Nah, yang paling sering memberikan gejala adalah derajat 3 atau total AV block yang menyebabkan kardiovaskular kolaps dan memerlukan pemasangan pacemaker segera. Ini adalah gambaran dari bradikardi yang tadi sudah disebutkan, yaitu AV block. Mungkin gampangnya ya, kalau AV block yang derajat 1, ini PR intervalnya tuh semakin memanjang. Jadi kalau dulu mungkin kita pasang jembatan keledainya adalah bahwa ini hubungannya semakin berjarak. Jadi PR-nya terus memanjang tapi konstan. Lalu untuk yang AV block derajat 1 atau kita bilangnya Weckenbach, ini PR intervalnya memanjang dan semakin lama semakin panjang. Itu kita bilangnya mungkin hubungannya semakin lama semakin renggang. Jadi PR intervalnya awalnya memanjang lalu semakin panjang dan semakin panjang. Lalu untuk yang derajat 2 yang tipe 2, ini PR intervalnya memanjang tapi juga ada tiba-tiba QRS-nya hilang gitu. Jadi untuk mikirnya bahwa si P dan QRS ini berhubungan, awalnya dia semakin lama semakin renggang dan tiba-tiba ada yang P-nya jalan sendirian yang tidak diikuti oleh QRS. Sementara yang total AP block ini antara P dan QRS-nya jalannya masing-masing gitu. Jadi masing-masing. Nah, 3 kriteria dari bradikardia yang simptomatik, yaitu yang pertama adalah heart rate lambat, kurang dari 50 kali per menit.
pasiennya memiliki gejala dan gejalanya itu disebabkan heart rate yang lambat. Untuk tata laksana sama, kita bisa gunakan guideline yang dari AHA. Jadi ketika kita menemukan pasien dengan bradikardi, kita lihat bagaimana kondisi kardiopulmonernya. Apakah ada perubahan mental status, ada shock, atau ada hipotensi. Kalau tidak ada, kita hanya support ABC, timbangan oksigen, observasi, jangan lupa EKG, dan cari penyebab dan segera tata laksana penyebab tersebut. Tapi kalau misalnya dia ada gejala, maka kita langsung lakukan pastikan airway-nya paten, berikan tekanan positif oksigen jika diperlukan, dan kardiak monitor untuk melihat untuk evaluasi nadi, tekanan darah, dan juga pulse oximetry. Apabila heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit, dengan oksigenasi dan ventilasinya sudah kita pastikan baik, maka kita bisa start CPR. Apabila bradikardinya masih tetap ada, maka kita bisa pertimbangkan berikan epinefrin dan atropin jika diperlukan, dan pertimbangkan untuk pemasangan pacemaker serta sama ya identifikasi dan juga tata laksana dari kira-kira penyebabnya apa. Epinefrin yang bisa kita berikan dengan dosis kalau biasanya kita encerkan saja kalau pada anak ya 1 cc epinefrin dalam 10 cc NaCl kita bisa berikan dengan dosis 0,1 mili per kilogram untuk gampangnya. Tapi kalau kita mau pakai dosis miligram itu dosisnya 0,01 miligram per kilo. Lalu kalau memang start CPR maka kita cek pulse setiap 2 menit. Kalau ternyata nadi tidak ada maka kita melanjutkan ke algoritma cardiac arrest. Jadi kalau kita rangkum ya dari tata laksana bradikardi yaitu yang pertama heart rate lambat kurang dari 50 kali per menit, kondisi klinis pasien yang tidak adekuat, lalu kita nilai perfusinya, adakah shock, adakah perubahan kesadaran, dan hipotensi. Kalau perfusinya adekuat, maka kita hanya observasi, pertimbangan pemberian oksigen, tapi jangan lupa EKG tetap dikerjakan dan cari penyebab serta atasi. Ya, jadi kalau tidak adekuat, maka jaga potensi jalan nafas, beri bantuan nafas sesuai kebutuhan, evaluasi ABC-nya, monitor tekanan darah, irama jantung, dan heart rate-nya, rekam EKG, dan pastikan kita segera pasang akses intravenous. Kalau perfusi tidak adekuat, heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit dengan oksigen dan sudah diberikan oksigenasi dan ventilasi yang ternyata tidak perbaikan, maka mulai CPR. Nih, dosisnya ya. Kalau pakai miligram 0,01 miligram per kilogram berat badan, tapi kalau sudah kita encerkan kita bisa pakai dosis 0,1 mili per kilogram berat badan dapat diulang setiap 3 sampai 5 menit. Untuk atropin bisa kita berikan dengan dosis 0,02 miligram per kilo dan dapat diulang satu kali, dosis minimalnya 0,1 miligram, maksimalnya adalah 0,5 miligram. Biasanya penyebab dari bradikardi itu tadi mungkin dokter Jo juga sudah disebutkan ya, bisa hipotermi, hipoksia, ataupun obat-obatan. Berikutnya adalah jadi tujuan dari studi ini adalah mampu mengenali dan melakukan penata laksanaan awal untuk shock pada anak. Untuk sebagai awal, definisi shock itu adalah suatu keadaan patofisiologis, jadi tidak normal, sifatnya dia dinamis dan tidak stabil, ditandai oleh fungsi jaringan yang tidak memadai. Fungsi jaringan yang tidak memadai itu artinya mungkin jaringan itu tidak memadainya bisa kita bagi 4 dan ini yang menjadi dasar pembagian dari tipe shock, yaitu yang pertama adalah penurunan volume intravaskular, lalu distribusi volume intravaskular yang abnormal,
gangguan fungsi kardiovaskular, dan hambatan fisik dari aliran darah. Nah, apa saja tanda dan gejala dari shock? Yang pertama yang mungkin jadi tanda awal adalah takikardi atau heart rate lebih tinggi dari normal. Ini adalah tanda umum dan awal dari shock biasanya. Dan biasanya takikardi ini merupakan kompensasi untuk meningkatkan cardiac output. Uh, Cardiac output sendiri kan ini apa perkalian antara stroke volume dan heart rate. Karena heart rate-nya karena kita mau cardiac output-nya normal terkompensasi, maka heart rate inilah yang akan meningkat sehingga gejalanya yang kita lihat adalah takikardi. Walaupun ini adalah tanda umum dan awal dari shock, dan ini bukan merupakan takikardia sendiri bukan merupakan tanda yang memang khas dari takikardi gitu ya. Jadi memang tidak semua takikardi berhubungan dengan shock. Yang kedua adalah perubahan warna kulit. Bisa kadang ada gambaran seperti kemerahan yang biasanya terjadi pada kasus-kasus shock yang irreversible. Lalu perubahan kesadaran. Gejala awal mungkin anaknya hanya gelisah saja dan tidak bisa menjaga kontak komunikasi dengan orang lain. Tapi ketika shocknya sudah memburuk, maka kesadarannya juga semakin turun sehingga bisa menjadi koma. Lalu berikutnya adalah produksi urin atau oligouria. Oligouria ini terjadi karena pada shock terjadi aliran darah ke ginjal yang menurun sehingga produksi urin juga akhirnya menurun. Lalu asidosis laktat. Biasanya ini adalah tanda dari hipoperfusi progresif dari jaringan. Faktor yang berkontribusi yaitu distribusi oksigen jaringan yang berkurang dan adanya penurunan clearance laktat oleh hati, ginjal, dan juga otot rangka. Lalu berikutnya adalah hipotensi. Dan hipotensi ini merupakan kondisi akhir pada shock ya. Kebalikannya tadi dari takikardi merupakan tanda awal. Sementara untuk hipotensi ini adalah kondisi akhir pada shock. Dan dua faktor yang berkontribusi yaitu distribusi oksigen jaringan yang hipotensi ini awalnya kan terjadi konstriksi yang akhirnya tensi tetap terjaga, tapi akhirnya ketika sudah tidak bisa lagi melakukan vasokonstriksi, akhirnya terjadi vasodilatasi dan terjadi hipotensi. Lalu untuk pernapasan, biasanya pasien-pasien dengan shock itu seringkali menunjukkan peningkatan respiratory rate. Ini seringkali berhubungan dengan kondisi asidosis metabolik. Jadi biasanya nafasnya juga cepat dan dalam. Nah, untuk penilaian tanda vital pada anak, ketika kita mencurigai shock, maka mungkin kita bisa pakai patokan yang ini ya. Jadi ini adalah heart rate rentang heart rate normal pada anak, dan untuk tekanan darah adalah seperti ini kurang lebih. Kalau neonatus cukup bulan itu biasanya kurang dari 60 mm Hg. Ini kita lihat tekanan darah sistoliknya ya. Untuk dari kurang dari 70, sementara anak usia 1 sampai 10 tahun kita pakai rumus 70 mm Hg ditambah 2 kali usia dalam tahun. Jadi kalau usianya 5 tahun, 2 kali 5 10, berarti kita pakai 80. Kalau di bawah 80, tekanan darah sistoliknya, maka anak tersebut sudah hipotensi. Untuk anak-anak yang lebih besar, kita bisa menggunakan hampir sama dengan dewasa, yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm Hg. Nah, untuk tipe-tipe shock ini, mungkin ya tadi kita sudah sebutkan berdasarkan dari sebab terjadinya shock. Yaitu yang pertama ada kita bagi 4, hipovolemik, distributif, kariogenik, dan obstruktif. Untuk hipovolemik ini terjadi penurunan kadar volume darah yang biasanya dapat terjadi karena adanya perdarahan atau perpindahan cairan dari vaskular dari pembuluh darah. Lalu untuk distributif ini biasanya karena terjadi dilasi dari pembuluh darah, biasanya terjadi pada septic shock. Lalu untuk kardiogenik biasanya terjadi karena gangguan dari fungsi dari jantung yang tidak bisa memompa darah secara adekuat. Lalu untuk obstruktif terjadi gangguan aliran darah, gangguan fisik dari aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh.
Ya kalau ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Obstruktif mungkin dia ada sumbatan di sini atau di sini. Distributif ada di latasi. Untuk kardiogenik fungsi jantungnya. Kalau hipovolemik jumlah volume darahnya yang berkurang. Nah, bagaimana sih membedakan jenis-jenis shock? Kurang lebih seperti ini. Jadi kita lihat apakah ada riwayat trauma. Kalau ada riwayat trauma, maka kita bisa curiga apakah ada shock hemoragik ataukah apakah ada shock obstruktif, apakah mungkin ada pneumotorak, ada tamponade di jantung. Lalu shock kardiogenik, misalnya terjadi injury di miokardiumnya dan ataukah terjadi shock neurogenik, misalnya terjadi pada spinal cord injury. Kalau tidak ada, maka kita cari riwayat apakah ada kemungkinan dia kehilangan cairan, misalnya ada muntah, diare, atau mungkin ada produksi urin yang tinggi, misalnya pada ketoacidosis, ada hematemesis, ataukah ada hematostesia. Kalau ada, maka kita curiga mengalami hypothalamic shock. Tapi kalau tidak ada, kita lihat apakah dia ada demam, hipotermi, atau pasien dengan imunokompromis. Kalau ada, maka kemungkinan dia terjadi shock sepsis atau shock toxic. Tapi kalau ini tidak ada juga, maka kita beralih ke apakah ada gangguan jantung. Kalau ada gangguan jantung, kemungkinan terjadi shock kardiogenik, mungkin karena dia ada aritmia, ada PJB, penyakit jantung bawaan, atau ada miokarditis, kardiomiopati, atau mungkin dia keracunan, atau ada kardiak tamponade yang bukan karena traumatik, atau apakah ada MISC yang mungkin sekarang lagi hits lagi karena yang seringkali terjadi karena COVID ya, multi system inflammatory syndrome karena COVID. Nah, kalau ternyata fungsi jantungnya normal, apakah anak ini ada terekspos dengan alergen, ada gejala-gejala seperti urtikaria atau wheezing? Maka kalau ada, kita curiga anak ini adalah anafilaksis. Tapi kalau tidak, maka kita pertimbangkan sebab lain, misalnya ada tension pneumotorak yang non-traumatik, atau ada emboli dari paru yang besar, atau ada insufisiensi dari adrenal. Ini ya contohnya ya. Nah, untuk kita bedakan lagi untuk gejala-gejala pada yang shock berdasarkan tipe-tipenya. Yang pertama adalah shock hipovolemik. Yang khas dari shock hipovolemik itu biasanya mungkin AB-nya kurang lebih sama, takikardi di awal. Biasanya di awalnya dia bisa tekanan darahnya masih adekuat, tapi dia eh, pulse pressure-nya sempit. Jadi perbedaan antara tekanan darah sistolik dan diastoliknya itu sempit. Atau dia mungkin sudah mulai hipotensi yang sistolik dengan pulse pressure-nya yang sempit. Jadi tekanan darah sistolik dan diastoliknya itu perbedaannya itu tidak jauh berbeda. Misalnya sistoliknya dia di 90, diastoliknya dia bisa di sekitar 70. Jadi kelihatannya kok dekat banget. Nah, itu bisa jadi karena shock hipovolemik. Oke, berikutnya untuk shock distributif biasanya kita bisa bedakan menjadi yang paling sering yaitu shock sepsis, anafilaksis, dan neurogenic shock. Shock sepsis biasanya karena ada infeksi yang sangat berat, anafilaksis ketika terpapar dengan alergen, lalu shock neurogenik. Misalnya tadi contohnya adalah pada pasien-pasien dengan spinal cord injury. Untuk shock distributif ini, di bagian sirkulasi yang bisa kita lihat berbeda dengan shock yang sebelumnya adalah adanya bonding pulse. Jadi nadinya sepertinya kuat, tapi justru itu adalah dia cara tubuh untuk mengkompensasi agar oksigenasi ke jaringannya baik. Jadi justru lebih kuat dari pada normal. Dan biasanya CRT-nya mungkin masih bagus. Jadi CRT memanjangnya biasanya dia delay. Dan kadang kita sebutnya ada juga warm shock ya. Jadi kelihatannya orangnya tetap hangat tapi pasiennya sudah mengalami shock.
Yang membedakan dari shock yang sebelumnya, pada shock distributif biasanya dia hipotensi tapi dengan pulse pressure-nya yang lebar, wide pulse pressure. Lalu berikutnya adalah shock obstruktif. Nah, yang bisa kita bedakan dari yang sebelumnya yaitu adanya mungkin pada pemeriksaan fisik bunyi jantung, kita bisa mendengar bunyi jantungnya itu melemah atau seperti jauh. Lalu ada juga pulsus paradoksus, yaitu penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 10 mm Hg selama pasiennya inspirasi. Nah, untuk berikutnya itu adalah shock flow chart. Jadi ketika kita menghadapi pasien dengan shock, baik hipovolemik, distributif, kardiogenik, dan obstruktif, yang kita lihat ada tetap ABC-nya. A-nya pastikan bahwa airway-nya open dan kita jaga supaya paten. Lalu kita lihat respiratory rate-nya, kebanyakan semuanya adalah meningkat, jadi takipnu. Pada hipovolemik dan distributif mungkin respiratory effortnya masih mungkin normal, tapi dapat meningkat, tapi meningkatnya mungkin tidak signifikan. Sementara untuk kardiogenik dan obstruktif biasanya dia lebih berat. Nah, yang tadi khas juga mungkin ya, suara nafas. Suara nafas biasanya di hipovolemik dan distributif masih normal, tapi di kardiogenik dan obstruktif bisa ada suara nafas crackles dan grunting. Untuk tekanan darah, dia bisa awalnya masih compensated sampai akhirnya dia bisa menjadi hipotensif. Untuk pulse pressure, nanti untuk hipovolemik biasanya dia narrow, untuk yang distributif sebenarnya bervariasi tapi seringnya adalah lebih lebar pulse pressure-nya perbedaannya. Untuk yang kardiogenik dan obstruktif juga bisa jadi narrow. Untuk heart rate semuanya biasanya takikardi di awal. Lalu untuk yang tadi khas juga di shock distributif adanya bonding pulse. Untuk dari perubahan warna kulit yang biasanya yang lain bisa pucat, dingin, tapi yang distributif seringkali dia bentuknya adalah warm shock. Untuk penilaian capillary refill, untuk yang hipovolemik, kardiogenik, dan obstruktif biasanya CRT memanjangnya dia bisa muncul lebih telat, sementara untuk distributif dia bervariasi. Dan untuk urine output biasanya semuanya akan menunjukkan tanda oligouria. Untuk derajat kesadaran awalnya irritable, lalu berikutnya apabila shock tidak teratasi bisa menjadi letargik sampai akhirnya koma. Untuk temperatur dia bervariasi, tapi untuk yang distributif shock terutama sepsis biasanya dia akan diawali dulu dengan demam. Gitu. Nah, untuk ke semua shock jenis shock ini biasanya kita awalnya akan mempertimbangkan untuk pemberian terapi cairan. Untuk pemberian shock yang jenisnya hipovolemik karena dia memang kita kita pertimbangkan bahwa memang ada kehilangan cairan, maka kita dapat berikan dengan dosisnya adalah 20 mili per kilo dengan bolus sekitar 5 sampai 20 menit dan bisa kita ulang sampai 3 kali. Jadi total 60 mili per kilo. Nah, untuk yang kardiogenik karena ini mungkin ada masalah dengan jantung, maka kita harus lebih hati-hati dalam memberikan terapi cairan. Jadi kita bisa mulai dulu dengan 5 ml per kilo bolus dengan durasi yang lebih lama, bisa 10 ya, 10 sampai 20 menit. Begitupun untuk yang keracunan, maka kita bisa pertimbangkan pemberian cairan yang volumenya lebih sedikit dan pemberiannya lebih lama. Tapi kalau misalnya shock hipovolemik karena dia ada karena diabetes ketoasidosis, maka kita bisa mulai di 10 sampai 20 mili dan jenis cairannya mungkin kita kita perlu pertimbangkan dengan kondisi ketoasidosis yang terjadi. Nah, sama ya tadi jadi bagaimana manajemen shock pada pasien anak. Yang pertama tentunya kita pastikan oksigenasi harus kita biasanya shock kita kasih aja dulu oksigen. Lalu
pasang intravena atau intraosseus kalau memang intravenanya tidak berhasil. Lalu pasang monitor untuk kita lihat heart rate, nafas, penerimaan nafas, juga saturasi oksigen. Kalau kita curiga dia ketoasidosis, kita lebih agresif lagi untuk memeriksa gula darah dan juga monitor EKG. Untuk kasus shock hipovolemik, untuk yang non hemorrhagic kita bisa berikan cairan normal salin atau ringan lantat, dosisnya 20 ml per kilo, dan pertimbangan koloid kalau ternyata dengan normal salin sudah 3 kali mungkin tidak ada perbaikan. Tapi kalau dia ada, kita lihat terbukti ada perdarahan setelah pemberian normal salin atau ringan lantat, maka kita harus siapkan pemberian transfusi PRC. Untuk shock distributif, untuk septik, ini ada manajemen shock septik. Biasanya di sini kita ada antibiotik sebagai backbone untuk tata laksana sepsis. Untuk anafilaksis, ketika kita curiga pasien alergi, misalnya obat atau alergi makanan yang dengan gejala yang berat, maka tata laksana utama adalah dengan memberikan epinefrin intramuskular. Dengan dosisnya adalah 0,1 miligram kilo, dosis maksimalnya 0,3 mililiter. Jadi tidak dicairkan dan disuntikannya adalah intramuskular. Lalu kalau memang ada hipotensi, maka kita bisa berikan bolus cairan. Kalau ada wheezing, kita bisa pertimbangkan inhalasi albuterol, lalu pemberian antihistamin dan kortikosteroid, dan infus epinefrin apabila terjadi hipotensi tidak perbaikan setelah diberikan bolus cairan. Untuk yang neurogenic shock, cairan bisa diberikan 20 ml per kilo, lalu pertimbangkan berikutnya adalah vasopresor. Untuk cardiogenic shock, cairan tadi bisa kita berikan dulu di 5 ml per kilo, lalu sudah kita pertimbangkan apakah perlu inotropik atau vasoaktif, dan kalau memang ternyata shocknya itu terjadi karena bradiaritmia atau takiaritmia, maka kita bisa melanjutkan ke manajemen algoritma bradikardi dan takikardi yang sudah tadi disebutkan. Untuk obstructive shock, misalnya pada neonatus biasanya ada PJB gitu ya, kita PDA ya, PDA yang bukan PJB, PJB, jadi kita harus mempertahankan PDA-nya, maka kita harus memiliki prostaglandin. Lalu kalau obstructive shock-nya karena tension pneumotorak, maka kita harus lakukan dekompresi atau torakostomi. Untuk kardiakan tamponade, obatnya tentunya periokardia sentesis, dan untuk pulmonary embolism, maka selain cairan, tentunya yang perlu kita pertimbangkan adalah pemberian antikoagulan dan dan trombolitik, dan ini memerlukan konsultasi dengan dokter yang lebih ahli. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau tidak jelas, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.